Ibu mertuaku memaksa gugurkan janin ini, sementara suamiku asyik siapkan pesta resepsi menyambut pelakor. Mereka menghinaku bak sampah yang tak berharga di hari lebaran. Namun mereka lupa siapa pemilik modal sebenarnya. Kini ku balas dengan hal yang tak terduga, buat mereka kapok. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Suara takbir berkumandang membelah kesunyian malam, bersahutan dari satu menara ke menara lainnya, menandakan kemenangan yang dinanti setelah 1 bulan penuh menahan haus dan lapar. Namun, bagi Veronica, gema takbir yang merasuk ke dalam ruang tamu mewah bergaya klasik Eropa itu terdengar lirik seperti lagu pemakaman bagi harga dirinya. Ia berdiri mematung di tengah ruangan, menatap nanar pada koper kain tua yang tergeletak mengenaskan di atas lantai marmer Italia yang dingin. Di hadapannya, seorang wanita parubaya dengan perhiasan emas yang berlebihan di leher dan lengannya menatap Veronica dengan tatapan penuh kebencian dan kejijikan. Seolah-olah menantu yang sudah melayaninya selama 3 tahun itu hanyalah onggokan sampah yang mengotori pemandangan. Ibu Wiryo, mertua yang selalu ia muliakan, baru saja melemparkan tumpukan pakaian Veronica dengan kasar hingga berceceran di lantai. Tidak ada sisa kasih sayang, tidak ada sisa penghormatan terhadap hari suci yang akan menjelang esok pagi. Wanita itu mendengus, melipat tangan di dada dengan angkuh sambil menunjuk pintu besar yang terbuat dari kayu jati ukiran tangan. Kalimat yang keluar dari bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala itu jauh lebih tajam dari sembilu. Mengiris tepat di jantung pertahanan Veronica yang sudah rapuh sejak berbulan-bulan lalu. Veronica adalah sosok yang tenang, kulitnya putih bersih dengan gurat wajah yang lembut namun memiliki ketegasan yang tersembunyi di balik sorot matanya yang kecoklatan. Selama ini, ia memilih untuk menunduk, memasak makanan kesukaan mertuanya, dan memastikan kemeja suaminya, Anton, selalu licin tanpa celah. Ia melakukan itu semua bukan karena ia tidak memiliki pilihan, melainkan karena ia percaya pada sebuah janji pernikahan yang sakral. Namun, malam ini, janji itu hancur berkeping-keping di bawah kaki Anton yang hanya diam terpaku di dekat pilar besar, membuang muka seolah tidak berani menatap mata istrinya yang mulai berkaca-kaca. Anton adalah seorang pria yang ambisius, yang kesuksesannya dalam dunia properti sedang berada di puncak. Setidaknya, itulah yang ia yakini. Baginya, Veronica hanyalah masa lalu yang sudah tidak lagi relevan dengan citra eksekutif muda yang sedang ia bangun. Di samping Anton, berdiri seorang wanita lain yang lebih muda, berpakaian sangat modis dengan tas bermerek internasional yang harganya setara dengan rumah sederhana di pinggiran kota. Widya, nama wanita itu, menatap Veronica dengan senyum kemenangan yang tipis, seolah sedang menonton sebuah drama picisan yang membosankan. Ketegangan di ruangan itu semakin memuncak ketika Ibu Wiryo melangkah maju, mendekati Veronica hingga jarak mereka hanya tersisa beberapa jengkal. Bau parfum menyengat dari wanita itu menusuk indera penciuman Veronica, menambah rasa mual yang sejak tadi ia tahan. Dengan nada suara yang sengaja ditinggikan agar terdengar oleh para pelayan yang bersembunyi di balik pintu dapur, mertuanya itu mencaci maki tanpa henti. Ia menyalahkan Veronica atas ketidakmampuannya membawa relasi bisnis yang menguntungkan bagi Anton. Dan yang paling menyakitkan, ia mengungkit kejadian beberapa minggu lalu saat ia memaksa Veronica untuk menggugurkan kandungannya dengan dalih bahwa bayi itu hanya akan menjadi penghalang bagi rencana besar keluarga mereka untuk bersatu dengan keluarga Widya yang katanya adalah keturunan bangsawan kaya raya. Veronica merasakan denyut di perutnya kembali terasa nyeri saat ingatan pahit itu muncul. Ia teringat bagaimana ia dipaksa meminum cairan yang dikatakan sebagai jamu kesehatan, padahal itu adalah racun bagi janinnya. Namun, ada satu rahasia yang ia simpan rapat-rapat dalam sanubarinya, bayi itu masih ada. Melalui bantuan seorang dokter kepercayaan di rumah sakit milik keluarganya sendiri, Veronica berhasil menyelamatkan nyawa kecil di rahimnya tanpa sepengetahuan Anton maupun ibunya. Ia membiarkan mereka percaya bahwa ia telah kehilangan buah hatinya, hanya agar ia bisa melihat sejauh mana kebengisan manusia-manusia yang ia anggap keluarga ini akan melangkah. Anton akhirnya bersuara, namun bukan untuk membela. Suaranya berat, namun terdengar sangat pengecut di telinga Veronica.
Ia mengatakan bahwa perceraian ini adalah jalan terbaik bagi semua orang. Ia merasa bahwa Veronica tidak lagi mampu mengimbangi gaya hidupnya yang sekarang selalu dikelilingi oleh para pengusaha kelas atas dan pejabat tinggi. Anton merasa bahwa Widya adalah pasangan yang lebih pantas untuk mendampinginya di karpet merah. Bukan wanita seperti Veronica yang lebih banyak menghabiskan waktu di dapur atau membaca buku-buku ekonomi yang menurut Anton tidak berguna bagi seorang istri. Penghinaan itu berlanjut dengan pengusiran fisik. Ibu Wiryo menarik lengan Veronica dengan kasar, memaksanya untuk segera keluar dari rumah itu tepat saat jam dinding besar di ruang tengah berdentang sebanyak 12 kali. Di tengah dinginnya angin malam dan suara takbir yang masih terus bersahutan, Veronica melangkah keluar melewati gerbang besar rumah yang selama ini ia anggap sebagai penjara berlapis emas. Ia tidak menoleh ke belakang, bahkan ketika ia mendengar suara tawa kemenangan Widya dari dalam rumah. Veronica berjalan perlahan menuju ujung jalan, menyeret koper tuanya yang rodanya sudah sedikit rusak. Air matanya berhenti mengalir, digantikan oleh sorot mata yang dingin dan tajam seperti mata pisau yang baru diasah. Ia berhenti di bawah lampu jalan yang temaram, mengeluarkan sebuah telepon genggam dari saku bajunya. Sebuah benda yang selama 3 tahun ini jarang ia gunakan untuk urusan pekerjaan karena ia lebih memilih berperan sebagai istri yang patuh. Namun sekarang, keadaan sudah berubah total. Ia menekan sebuah nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Tidak butuh waktu lama hingga suara seorang pria di seberang sana menjawab dengan nada yang sangat hormat, hampir menyerupai pemujaan. Pria itu adalah sekretaris pribadi ayahnya, yang kini menjadi tangan kanan Veronica di perusahaan raksasa yang selama ini ia kendalikan dari balik layar tanpa sepengetahuan publik. Seluruh dunia bisnis mengenal nama PT Agung Pribadi Land sebagai penguasa properti nomor 1 di negeri ini. Namun hanya segelintir orang yang tahu bahwa pucuk pimpinan tertingginya adalah seorang wanita muda bernama Veronica yang baru saja diusir dari rumah oleh suaminya sendiri yang merasa paling hebat di dunia. Dalam percakapan singkat itu, Veronica memberikan instruksi yang sangat spesifik. Ia tidak meminta mobil jemputan mewah untuk saat ini. Ia ingin tetap terlihat sebagai wanita yang hancur untuk sementara waktu, agar ia bisa menyaksikan dari jarak dekat bagaimana Anton dan ibunya merayakan kemenangan semu mereka. Ia memerintahkan sekretarisnya untuk segera menyiapkan audit menyeluruh terhadap semua kontrak kerjasama yang melibatkan perusahaan Anton. Ia tahu benar bahwa seluruh kesuksesan yang dinikmati Anton selama ini adalah hasil dari aliran dana gelap dan kemudahan yang ia berikan secara rahasia melalui anak-anak perusahaan PT Agung Pribadi Land. Veronica menutup teleponnya dengan senyum yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Ia menatap ke langit malam, merasakan kehadiran janinnya yang memberikan kekuatan luar biasa. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa sebelum Lebaran tahun depan tiba, posisi mereka akan bertukar tempat. Anton dan ibunya akan merasakan bagaimana rasanya mengemis di bawah kaki orang yang pernah mereka injak-injak. Ia akan menggunakan seluruh kekayaan dan kekuasaannya untuk meluluhlantakkan ambisi Anton sepotong demi sepotong. Tepat saat pria itu merasa sudah menggenggam dunia, langkah kaki Veronica kini terasa lebih ringan. Ia menuju sebuah hotel sederhana di dekat sana, tempat yang sudah disiapkan oleh tim keamanannya secara rahasia. Di dalam kamar hotel yang jauh dari kesan mewah itu, ia membuka sebuah laptop tipis yang menyimpan seluruh data keuangan keluarga Anton. Ia melihat angka-angka yang berkedip di layar, yang bagi orang awam hanyalah barisan data, namun baginya adalah senjata pemusnah massal bagi karir suaminya. Ia mulai menyusun rencana, memetakan setiap aset, setiap hutang, dan setiap celah hukum yang bisa ia gunakan untuk menjerat Anton dalam kebangkrutan yang permanen. Ia menyadari bahwa Anton selama ini menggunakan fasilitas kredit tanpa bunga dari sebuah yayasan sosial yang sebenarnya adalah milik keluarga Veronica. Ia juga tahu bahwa tanah tempat pabrik utama Anton berdiri adalah tanah milik PT Agung Pribadi Land yang ia sewakan dengan harga sangat murah melalui pihak ketiga. Semua kemudahan itu akan segera berakhir. Ia akan mencabut semua dukungan itu tepat pada saat Anton sedang merasa berada di atas angin setelah memenangkan tender besar yang juga sebenarnya sudah dirancang oleh Veronica, agar Anton masuk ke dalam jebakan hutang yang tidak akan pernah bisa ia bayar. Malam itu, di bawah langit yang dipenuhi doa-doa suci, Veronica bertransformasi. Ia bukan lagi istri yang lemah lembut dan tertindas. Ia adalah sang arsitek penghancuran bagi siapa saja yang berani menyentuh harga dirinya dan keselamatan anaknya. Ia memejamkan mata sejenak,
membayangkan wajah terkejut Anton saat menyadari bahwa seluruh hidupnya selama ini hanyalah sebuah panggung sandiwara yang naskahnya ditulis sepenuhnya oleh istri yang ia remehkan. Balas dendam ini bukan tentang kemarahan yang meledak-ledak, melainkan tentang eksekusi yang rapi, elegan, dan mematikan. Besok adalah hari raya, hari di mana orang-orang saling memaafkan. Namun bagi Veronica, maaf sudah tertutup rapat bersama koper tuanya yang ia tinggalkan di sudut kamar hotel. Ia akan membiarkan Anton menikmati kebahagiaan palsunya bersama Widya dan ibunya untuk beberapa waktu ke depan. Biarlah mereka menari di atas api yang ia nyalakan sendiri, karena ketika api itu membesar, tidak akan ada satu orang pun yang bisa memadamkannya, termasuk Veronica yang kini telah memegang kendali penuh atas takdir mereka semua. Fajar menyingsing di hari kemenangan dengan semburat warna jingga yang membelah langit. Namun suasana di kediaman keluarga Wiryo jauh dari kata damai yang hakiki. Di dalam kamar utamanya yang luas, Anton berdiri di depan cermin besar, merapikan letak kopiah hitamnya dengan perasaan jemawa yang meluap-luap. Ia merasa telah membuang beban berat dalam hidupnya tepat sebelum matahari pertama bulan Syawal menyentuh bumi. Baginya, Veronica adalah bagian dari masa lalu yang suram, sebuah ganjalan yang hanya akan memperlambat langkahnya menuju jajaran elit pengusaha nasional. Di sampingnya, Widya sibuk memulas wajah dengan kosmetik mahal, sesekali melemparkan senyum menggoda yang membuat Anton merasa seperti raja yang baru saja menaklukkan wilayah baru. Sementara itu, di sebuah suite rahasia pada lantai tertinggi gedung perkantoran miliknya sendiri, Veronica sudah terjaga sejak butiran embun pertama jatuh. Ia tidak lagi mengenakan daster atau pakaian rumah tangga yang biasa ia pakai untuk menyenangkan hati mertuanya. Kini, sosok di balik cermin itu adalah seorang wanita dengan setelan jas kerja berwarna biru gelap yang potongan kainnya sangat presisi, menunjukkan otoritas yang selama ini ia sembunyikan dengan rapat. Rambutnya yang biasa diikat sederhana kini tergerai dengan tatanan yang elegan, membingkai wajah yang tidak lagi menampakkan sisa-sisa kesedihan malam tadi. Di tangannya, sebuah tablet digital menampilkan grafik pergerakan saham dan laporan arus kas yang membuat matanya berkilat tajam. Langkah pertama dimulai dengan sebuah pesan singkat yang ia kirimkan kepada Kepala Divisi Legal PT Agung Pribadi Land. Pesan itu berisi instruksi untuk mengaktifkan klausul etika pada seluruh kontrak kemitraan strategis yang berhubungan dengan perusahaan konstruksi milik Anton. Veronica tahu benar bahwa dalam setiap dokumen kerjasama yang ditandatangani Anton, terselip sebuah aturan yang sangat ketat mengenai reputasi moral pimpinan perusahaan. Pengusiran istri sah di depan umum dan perselingkuhan yang terang-terangan adalah lubang besar yang sengaja ia gali sejak setahun lalu, menunggu saat yang tepat bagi Anton untuk terperosok ke dalamnya sendiri. Di kediaman Wiryo, sarapan pagi berlangsung dengan penuh tawa. Ibu Wiryo tidak henti-hentinya memuji Widya, yang menurutnya adalah menantu idaman karena mampu menjanjikan koneksi ke perbankan internasional melalui keluarganya. Mereka sedang merencanakan pesta pertunangan mewah yang akan dilakukan tepat di hari kedua Lebaran, sebuah acara yang dimaksudkan untuk mengumumkan secara resmi hubungan Anton dan Widya kepada seluruh kolega bisnis. Anton merasa berada di puncak dunia karena baru saja memenangkan tender pembangunan pusat perbelanjaan di jantung kota, sebuah proyek triliunan rupiah yang ia pikir akan melambungkan namanya ke kancah internasional. Namun, kegembiraan itu mulai terusik saat telepon genggam Anton bergetar tanpa henti di atas meja makan. Panggilan itu berasal dari manajer operasionalnya yang terdengar sangat panik. Suara di seberang sana melaporkan bahwa seluruh akses logistik untuk proyek pusat perbelanjaan tiba-tiba terhenti secara mendadak. Pihak penyedia beton dan baja, yang selama ini selalu memberikan kelonggaran pembayaran, mendadak menuntut pelunasan seluruh hutang berjalan dalam waktu 24 jam. Jika tidak, pengiriman material akan dihentikan total dan denda keterlambatan proyek akan mulai berjalan dengan angka yang sangat fantastis. Wajah Anton berubah pucat pasi, namun ia mencoba menenangkan dirinya di hadapan ibunya dan Widya. Ia menganggap hal itu hanyalah kendala teknis kecil yang biasa terjadi saat libur hari raya. Ia tidak menyadari bahwa semua perusahaan penyedia material tersebut adalah perusahaan cangkang yang dikendalikan oleh Veronica melalui skema kepemilikan berlapis. Veronica duduk dengan tenang di kursinya, menyeruput kopi hitam tanpa gula sambil melihat notifikasi di layarnya yang menunjukkan bahwa Anton sedang berusaha menghubungi beberapa bank untuk meminta talangan dana darurat. Veronica tersenyum tipis saat melihat laporan bahwa permohonan kredit Anton ditolak secara sistematis oleh semua bank besar. Hal ini terjadi karena pagi itu juga,
PT Agung Pribadi Land telah menarik seluruh deposito besarnya dari bank-bank tersebut dan memberikan sinyal bahwa stabilitas keuangan perusahaan Anton sedang dalam pengawasan ketat. Di dunia perbankan, isyarat dari perusahaan sebesar milik Veronica adalah titah yang tidak berani dilanggar oleh siapapun. Anton kini terjepit di antara kewajiban membayar vendor dan ancaman kebangkrutan proyek terbesarnya, tepat di hari yang seharusnya ia rayakan dengan penuh kemegahan. Kepanikan Anton semakin bertambah ketika ia menerima surat elektronik dari Dewan Komisaris perusahaannya sendiri. Surat itu menyatakan bahwa telah terjadi ketidaksesuaian laporan keuangan terkait penggunaan dana yayasan sosial untuk kepentingan pribadi. Anton selama ini memang menggunakan dana tersebut untuk membeli perhiasan bagi Widya dan membiayai gaya hidup mewah ibunya, dengan asumsi bahwa Veronica yang polos tidak akan pernah menyadarinya. Ia tidak tahu bahwa setiap rupiah yang ia ambil telah dicatat dengan sangat rapi oleh tim audit bayangan yang dibentuk oleh Veronica sejak berbulan-bulan yang lalu. Ibu Wiryo yang melihat anaknya gelisah mulai ikut merasa cemas. Ia terus meyakinkan Anton bahwa keluarga Widya pasti akan membantu dengan kekayaan mereka yang melimpah. Namun, kenyataan pahit mulai terkuak ketika Widya sendiri terlihat mulai menjauhkan diri saat melihat Anton terus-menerus menerima telepon dengan nada bicara yang penuh emosi. Widya, yang sebenarnya hanyalah seorang wanita haus harta yang mengaku-ngaku sebagai bangsawan, mulai merasa bahwa kapal yang ia tumpangi sedang mulai tenggelam. Ia tidak ingin ikut terseret ke dalam dasar laut bersama Anton jika hartanya benar-benar lenyap. Di kantor pusatnya, Veronica memanggil beberapa wartawan ekonomi papan atas untuk sebuah pertemuan tertutup. Ia ingin memastikan bahwa berita tentang ketidakstabilan perusahaan Anton akan menjadi tajuk utama di surat kabar bisnis segera setelah libur Lebaran berakhir. Ia ingin menghancurkan reputasi Anton secara total, bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara sosial. Ia ingin memastikan tidak ada satupun pengusaha yang berani menjabat tangan Anton setelah kebenaran tentang pengkhianatannya terhadap istri yang telah membangun bisnisnya terungkap ke publik. Veronica melangkah menuju jendela besar yang menghadap ke arah kota. Ia melihat ke arah rumah mewah Anton dari kejauhan dengan tatapan yang kosong namun penuh rencana. Ia mengingat kembali bagaimana mertuanya menyuruhnya menggugurkan kandungan, menyebut darah dagingnya sendiri sebagai beban. Tangan Veronica mengusap perutnya dengan lembut, merasakan tendangan kecil yang seolah memberikan dukungan padanya. Ia telah menyiapkan sebuah hadiah spesial untuk acara pertunangan Anton besok. Sebuah hadiah yang tidak berupa emas atau permata, melainkan sebuah dokumen legal yang akan mengubah rumah mewah itu menjadi aset milik PT Agung Pribadi Land secara sah karena kegagalan pembayaran hutang hipotek yang sudah dialihkan ke pemilikannya. Malam kedua hari raya akan menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga Wiryo. Veronica telah menyusun setiap detail serangan dengan sangat presisi, layaknya seorang komandan perang yang sedang mengepung benteng musuh yang rapuh. Ia tidak akan memberikan celah sedikit pun bagi Anton untuk bernapas. Setiap kali Anton mencoba mencari jalan keluar, ia akan menemukan bahwa jalan itu sudah ditutup oleh kekuasaan Veronica. Ini adalah perang eksekutif yang dingin, di mana air mata telah digantikan oleh angka-angka di neraca saldo, dan perasaan telah dibuang demi sebuah keadilan yang mutlak. Anton yang malang masih mencoba mengenakan setelan jas terbaiknya untuk menyambut tamu-tamu terhormat yang mulai berdatangan ke rumahnya. Ia memaksakan senyum di wajahnya yang letih, sementara keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Ia tidak tahu bahwa di antara para tamu yang hadir, terdapat beberapa orang suruhan Veronica yang siap melakukan penyitaan aset di saat pesta sedang mencapai puncaknya. Ia juga tidak menyadari bahwa wanita yang ia usir dengan hinaan sedang mengawasi setiap gerak-geriknya melalui kamera pengawas tersembunyi yang belum sempat ia cabut dari dinding rumah tersebut. Veronica menarik napas panjang, merasakan kedamaian yang aneh di dalam hatinya. Ia menyadari bahwa kekuasaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak orang yang takut padamu, melainkan tentang seberapa mampu kau mengendalikan nasib orang-orang yang pernah mencoba mengendalikanmu. Ia menutup laptopnya, berdiri dengan anggun, dan bersiap untuk kemunculan pertamanya sebagai CEO PT Agung Pribadi Land di hadapan publik. Topeng istri yang tertindas telah hancur sepenuhnya, menyisakan seorang ratu properti yang siap menuntut balas atas setiap tetes air mata yang pernah jatuh di lantai marmer rumah Anton. Veronica duduk di kursi kulit kebesarannya yang menghadap langsung ke arah gedung pencakar langit kota, namun pikirannya melayang jauh ke 3 tahun yang lalu. Saat itu, ia hanyalah seorang putri tunggal dari pemilik raksasa properti yang memilih untuk menyembunyikan jati dirinya demi sebuah cinta yang ia kira tulus. Ia teringat bagaimana ayahnya, sang pendiri PT Agung Pribadi Land, memberikan restu dengan berat hati sambil memberikan sebuah kunci brankas kecil yang berisi kuasa penuh atas seluruh aset keluarga.
Ayahnya berpesan bahwa cinta bisa membutakan, namun angka tidak pernah berbohong. Pesan itu ia simpan rapat-rapat saat ia memutuskan untuk hidup sebagai istri sederhana bagi Anton, seorang manajer tingkat menengah yang memiliki ambisi setinggi langit namun modal seadanya. Pernikahan yang ia bayangkan penuh bunga segera berubah menjadi ladang duri ketika ia menginjakkan kaki di rumah Ibu Wiryo. Veronica teringat bagaimana mertuanya itu pertama kali memandangnya dengan tatapan merendahkan karena Veronica datang tanpa membawa mahar kemewahan yang mencolok. Ibu Wiryo seringkali membandingkan Veronica dengan anak-anak kolega suaminya yang berasal dari keluarga ternama, tanpa menyadari bahwa wanita yang ia suruh mencuci piring di dapur itu bisa membeli seluruh lingkungan perumahan mereka hanya dengan satu jentikan jari. Veronica memilih diam. Ia ingin dicintai karena pribadinya, bukan karena tumpukan lembaran saham yang ia miliki. Tekanan semakin menjadi-jadi ketika bisnis Anton mulai merangkak naik. Anton tidak pernah tahu bahwa setiap kontrak besar yang ia dapatkan, setiap izin bangunan yang keluar dengan cepat, dan setiap keringanan pajak yang ia terima, adalah hasil campur tangan Veronica dari balik layar. Veronica menggunakan asisten pribadinya, seorang pria parubaya bernama Setiawan, untuk mengatur agar perusahaan Anton selalu mendapatkan jalan pintas yang mulus. Ia melakukan itu semua karena ingin melihat suaminya bahagia dan bangga pada dirinya sendiri. Namun, kesuksesan yang datang terlalu instan justru menumbuhkan benih-benih kesombongan di hati Anton. Puncak dari segala penderitaan itu terjadi 6 bulan yang lalu, ketika Veronica dengan bahagia mengumumkan kehamilannya. Ia mengira berita itu akan menjadi kado terindah bagi keluarga Wiryo, namun yang ia terima justru sebaliknya. Ibu Wiryo mengamuk, menuduh Veronica sengaja hamil untuk mengikat Anton agar tidak bisa mengejar peluang yang lebih besar dengan wanita lain yang lebih berkelas. Anton, yang saat itu sedang mabuk kekuasaan karena baru saja mendapatkan suntikan dana investasi yang sebenarnya juga berasal dari perusahaan cangkang Veronica, justru berdiri di pihak ibunya. Ia merasa bayi itu akan mengganggu fokusnya dalam memimpin perusahaan yang sedang berekspansi. Di dalam kamar yang gelap, Veronica teringat bagaimana ia dipojokkan oleh Anton dan ibunya. Mereka membawa seorang oknum tenaga medis yang dibayar mahal untuk memberikan prosedur penghentian kehamilan secara paksa di rumah. Saat itu, Veronica merasakan pengkhianatan yang paling dalam. Suami yang ia cintai dan ia besarkan bisnisnya, tega membiarkan nyawa darah dagingnya sendiri terancam hanya demi ambisi buta. Beruntung, insting pertahanan dirinya bekerja cepat. Ia berhasil menukar cairan yang diberikan dengan air biasa dan berpura-pura kesakitan demi sandiwara yang meyakinkan. Sejak malam yang mengerikan itu, cinta Veronica mati sepenuhnya, digantikan oleh rencana dingin untuk meruntuhkan seluruh dunia Anton. Kini, Veronica membuka brankas kecil di ruang kerjanya, mengeluarkan dokumen asli kepemilikan lahan yang digunakan Anton sebagai jaminan bank. Selama ini, Anton mengira ia memiliki sertifikat asli, padahal yang ia pegang hanyalah salinan yang dipalsukan oleh tim legal Veronica dengan sangat rapi. Veronica melihat jam di dinding yang menunjukkan pukul 10 pagi. Hari ini adalah hari ketiga Lebaran, momen di mana Anton berencana mengadakan perjamuan besar untuk merayakan keberhasilan tender barunya sekaligus memperkenalkan Widya secara resmi kepada relasi bisnis utama mereka. Veronica tersenyum sinis sambil merapikan tumpukan map berwarna merah yang berisi surat pencabutan seluruh dukungan operasional bagi perusahaan Anton. Ia telah menyusun strategi ini selama berbulan-bulan, memastikan bahwa setiap aset yang dinikmati Anton sebenarnya berdiri di atas pondasi yang ia miliki sepenuhnya. Ia juga telah mengatur agar tim audit internal menemukan penggelapan dana yang dilakukan Anton demi membiayai gaya hidup mewah Widya. Semuanya sudah siap, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menarik tuas penghancur tersebut. Di sisi lain kota, Anton sedang sibuk mengarahkan para pelayan untuk menghias taman belakang rumahnya dengan dekorasi yang sangat megah. Ia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa ia adalah raja baru di dunia properti. Ibu Wiryo sibuk memamerkan kalung berlian baru pemberian Anton kepada para tetangga, sombong bercerita bahwa menantu barunya nanti akan membawa keluarga mereka ke tingkat sosial yang lebih tinggi. Mereka benar-benar telah melupakan keberadaan Veronica, seolah-olah wanita itu hanyalah debu yang sudah tertiup angin. Widya, yang sedang bersiap di kamar tamu, merasa sangat puas karena berhasil menyingkirkan Veronica. Ia merasa telah memenangkan lotre besar dengan mendapatkan Anton. Namun, Widya tidak tahu bahwa intelijen keuangan milik Veronica sudah mengantongi identitas aslinya. Widya sebenarnya adalah seorang wanita yang terlilit hutang judi di luar negeri dan menggunakan identitas palsu untuk mendekati pengusaha muda yang haus pengakuan seperti Anton.
Veronica sengaja membiarkan Widya masuk ke dalam kehidupan Anton agar keruntuhan moral suaminya itu lengkap dan tidak memiliki celah untuk dimaafkan oleh publik nantinya. Kembali di ruang kerjanya, Veronica menerima laporan dari Setiawan bahwa seluruh persiapan untuk eksekusi sore nanti sudah 100% rampung. Para kurir hukum sudah bersiaga untuk mengantarkan surat sita jaminan tepat saat tamu undangan sedang menikmati hidangan utama. Veronica juga sudah menyiapkan sebuah video testimoni dari beberapa vendor yang menjadi korban penipuan pembayaran oleh perusahaan Anton, yang akan disiarkan secara daring di saat yang bersamaan. Ia ingin Anton merasakan kehancuran yang mutlak, dari sisi finansial hingga reputasi sosial. Veronica berdiri dari kursinya, berjalan menuju balkon dan menghirup udara segar. Ia merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir di tubuhnya. Ia bukan lagi wanita yang menangis di pojok dapur karena dihina oleh mertuanya. Ia adalah pemegang takhta tertinggi di PT Agung Pribadi Land. Seorang CEO yang dikenal bertangan besi namun adil dalam berbisnis. Pengalaman pahit di rumah keluarga Wiryo telah menempanya menjadi sosok yang jauh lebih tangguh. Ia menyadari bahwa kekayaan tanpa kecerdasan untuk melindunginya hanyalah sebuah undangan bagi para predator seperti Anton dan ibunya. Sore ini, Veronica akan hadir di perjamuan tersebut. Bukan sebagai tamu yang tidak diundang, melainkan sebagai pemilik sah dari rumah dan seluruh isi yang ada di dalamnya. Ia ingin melihat langsung raut wajah Anton saat menyadari bahwa pria itu tidak memiliki apa-apa selain pakaian yang melekat di tubuhnya. Ia ingin melihat wajah Ibu Wiryo saat menyadari bahwa berlian di lehernya sebenarnya dibeli dengan uang yang ditarik secara ilegal dari yayasan milik keluarga Veronica. Keadilan akan ditegakkan di atas meja perjamuan, dan hari kemenangan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai bagi Veronica. Matahari mulai bergerak ke arah barat, memberikan bayangan panjang pada gedung-gedung besar di kota itu. Veronica mengenakan kacamata hitamnya, melangkah keluar dari ruangan dengan penuh kewibawaan. Di belakangnya, beberapa staf keamanan berpakaian hitam mengikuti dengan langkah yang serempak. Perang dingin ini akan segera berakhir dengan sebuah ledakan yang sangat elegan. Veronica sudah siap untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya dan memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana cara menghargai seorang wanita yang selama ini memberikan segalanya demi cinta yang salah alamat. Langkah kaki Veronica bergema di lobi marmer lantai dasar gedung pencakar langit PT Agung Pribadi Land. Suara ketukan pantofel hak tingginya yang tajam seolah memutus keheningan pagi yang biasanya lengang karena suasana libur lebaran. Para petugas keamanan yang berjaga segera berdiri tegak, memberikan hormat yang paling dalam saat menyadari siapa sosok wanita di balik kacamata hitam besar itu. Selama 3 tahun terakhir, sang CEO lebih banyak mengendalikan kekaisaran propertinya dari balik layar komputer di ruang belajar rumah Anton yang sempit. Namun hari ini, sang ratu telah kembali ke istananya untuk mengambil alur peperangan secara langsung. Setiawan, sekretaris setianya, sudah menunggu di depan pintu lift khusus pimpinan dengan setumpuk berkas fisik yang siap ditandatangani. Di dalam lift yang bergerak cepat menuju lantai 54, tidak ada percakapan basa-basi. Veronica menatap pantulan dirinya di dinding lift yang mengkilap, merapikan kerah jasnya yang kaku. Ia bukan lagi wanita yang aroma tubuhnya berbau bawang dan asap dapur karena tuntutan mertua, melainkan seorang eksekutif puncak yang auranya mampu membuat nyali lawan bicaranya menciut. Begitu pintu lift terbuka, ia langsung melangkah menuju ruang rapat utama yang dindingnya terbuat dari kaca transparan, memperlihatkan seluruh sudut kota yang sebagian besar tanahnya berada di bawah kepemilikan keluarganya. Instruksi pertama yang keluar dari bibir Veronica sangat dingin dan terukur. Ia memerintahkan divisi keuangan untuk segera membekukan seluruh jalur kredit yang mengalir ke rekening perusahaan milik Anton. Ia juga meminta bagian legal untuk mengirimkan surat resmi pengosongan lahan kepada seluruh kantor cabang Anton yang berdiri di atas tanah yayasan miliknya. Veronica tahu bahwa tanpa dukungan infrastruktur dan suntikan dana likuiditas dari PT Agung Pribadi Land, perusahaan Anton tidak lebih dari sekadar bangunan kartu yang akan runtuh hanya dengan satu sentuhan ringan. Ia ingin Anton merasakan bagaimana rasanya kehilangan napas secara finansial tepat saat ia sedang mencoba menghirup udara kesuksesan yang semu. Di sudut ruangan, layar monitor besar menampilkan pergerakan aset Anton yang mulai memerah. Veronica mengamati setiap detail dengan saksama. Ia menemukan bahwa Anton telah menjaminkan rumah mewah yang mereka tinggali untuk mendapatkan pinjaman baru demi membiayai pesta pertunangannya dengan Widya. Sambil menyunggingkan senyum tipis, Veronica menandatangani dokumen pengalihan piutang dari bank pemberi pinjaman tersebut. Dalam hitungan detik, hak atas hutang Anton berpindah tangan menjadi milik pribadi Veronica. Artinya, rumah yang saat ini sedang dihias dengan bunga-bunga mahal untuk pesta itu, secara hukum sudah berada di bawah kendali tangannya.
Ponsel di atas meja kerja Veronica bergetar hebat. Nama Anton muncul di layar, namun Veronica hanya membiarkannya terus berdering hingga panggilannya terputus sendiri. Ia bisa membayangkan wajah Anton yang mulai berkeringat dingin saat mendapati kartu kredit korporatnya ditolak saat hendak membayar uang muka catering tambahan. Veronica ingin membiarkan ketidakpastian itu merayap perlahan, merusak saraf ketenangan suaminya sebelum ia benar-benar memberikan pukulan terakhir. Baginya, balas dendam yang paling manis adalah membiarkan musuh merasa bingung dan takut akan bayang-bayang kegagalannya sendiri. Setiawan melaporkan bahwa Widya mulai bergerak menghubungi beberapa kenalan di dunia perbankan untuk mencari pinjaman darurat bagi Anton. Namun, Veronica sudah mengantisipasi langkah itu. Ia telah menyebarkan memo internal ke seluruh jaringan perbankan nasional bahwa perusahaan Anton sedang dalam status pengawasan ketat karena indikasi penipuan laporan keuangan. Tidak ada satupun institusi keuangan yang berani mengambil risiko untuk menyentuh bisnis Anton. Veronica benar-benar telah memutus urat nadi kehidupan ekonomi pria yang pernah ia cintai itu, meninggalkannya dalam kekosongan yang menyesakkan di tengah kemeriahan hari raya. Kesibukan di kantor pusat semakin meningkat seiring dengan masuknya laporan dari tim audit bayangan. Mereka menemukan bahwa Ibu Wiryo selama ini juga memiliki rekening rahasia yang dananya bersumber dari pemotongan gaji para buruh bangunan di proyek Anton. Veronica mencatat hal ini sebagai senjata tambahan untuk menjerat mertuanya ke ranah hukum pidana jika diperlukan. Ia tidak akan membiarkan satu orang pun dari mereka lolos tanpa merasakan konsekuensi dari keserakahan yang telah mereka pupuk selama ini. Hinaan yang ia terima di malam lebaran kini ia balas dengan strategi korporasi yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar kata-kata kasar. Mendekati jam makan siang, Veronica meminta Setiawan untuk menyiapkan mobil operasional paling sederhana untuk membawanya ke suatu tempat. Ia tidak ingin datang ke rumah Anton dengan konvo mewah terlebih dahulu. Ia ingin mengamati dari kejauhan bagaimana kegelisahan mulai merusak pesta yang sedang dipersiapkan. Sebelum berangkat, ia menyempatkan diri untuk masuk ke dalam ruang brankas utama perusahaan, mengambil sebuah kalung berlian legendaris yang merupakan warisan ibunya. Kalung itu akan ia kenakan sore nanti, sebagai simbol bahwa pemilik sah dari segala kemewahan di kota ini telah bangkit dari tidurnya yang panjang. Dalam perjalanan menuju kawasan perumahan elit tersebut, Veronica melihat banyak orang yang bersukacita merayakan Lebaran. Ia merasakan kedamaian yang aneh, seolah beban berat yang selama ini menindih bahunya telah luruh satu persatu. Ia menyentuh perutnya, berjanji kepada bayinya bahwa masa depan mereka akan sangat cerah dan tidak akan pernah tersentuh oleh tangan-tangan kotor seperti Anton. Ia sudah menyiapkan dana pendidikan dan kepercayaan bagi anaknya yang nilainya cukup untuk menghidupi 7 generasi tanpa harus bekerja satu hari pun. Inilah kekuatan yang sesungguhnya. Kekuasaan yang digunakan untuk melindungi, bukan untuk menindas. Mobil berhenti di sebuah taman publik yang menghadap langsung ke gerbang rumah Anton. Dari kejauhan, Veronica melihat Anton yang mondar-mandir di teras depan dengan telepon yang menempel di telinga. Wajahnya terlihat merah padam karena emosi. Ibu Wiryo sibuk berteriak pada para dekorator yang tampak mulai enggan bekerja karena pembayaran tahap kedua belum juga masuk ke rekening mereka. Pemandangan itu bagi Veronica jauh lebih menghibur daripada film drama manapun. Ia melihat kehancuran itu dimulai dari fondasi yang paling dasar, yaitu kepercayaan dan uang. Widya keluar dari dalam rumah dengan gaun pesta yang mencolok, mencoba menenangkan Anton, namun Anton justru membentaknya dengan kasar. Veronica mencatat momen itu dalam pikirannya sebagai bukti bahwa cinta yang dibangun di atas pondasi harta akan runtuh saat harta itu menghilang. Ia tahu bahwa Widya hanya akan bertahan selama Anton masih memiliki nilai ekonomi. Begitu Anton dinyatakan bangkrut, Widya pasti akan menjadi orang pertama yang melarikan diri, meninggalkan Anton dalam kubangan hutang dan penyesalan yang mendalam. Veronica menginstruksikan sopirnya untuk kembali ke kantor. Ia sudah melihat cukup banyak untuk pagi ini. Ia harus bersiap untuk penampilan puncaknya sore nanti di tengah perjamuan. Ia memerintahkan tim penata rias terbaik untuk datang ke kantornya. Sore ini, ia tidak akan datang sebagai Veronica yang malang, melainkan sebagai sang CEO yang akan mengumumkan pengambil alihan paksa atas seluruh aset perusahaan Anton di depan para tamu undangan yang terhormat. Ia ingin memastikan bahwa saat matahari terbenam hari ini, karir dan harga diri Anton juga akan ikut tenggelam bersamanya ke dasar kegelapan yang paling dalam. Setiap dokumen sudah diparaf, setiap rencana sudah dikunci, dan setiap pemain sudah berada di posisinya masing-masing. Veronica berdiri di balkon kantornya sekali lagi, membiarkan angin kencang menerpa wajahnya. Ia merasa sangat hidup, sangat berkuasa, dan sangat siap untuk menuntaskan permainan ini. Baginya,
Ini bukan sekadar tentang uang atau perusahaan, tetapi tentang sebuah penegasan bahwa kebaikan tidak boleh disalahartikan sebagai kelemahan. Hari kemenangan bagi orang lain mungkin sudah berlalu, tetapi bagi Veronica, kemenangannya baru saja akan dimulai dengan sebuah dentuman yang akan mengguncang seluruh dunia bisnis di negeri ini. Matahari mulai condong ke arah barat, membiarkan bayangan gedung-gedung tinggi memanjang seperti jari-jari raksasa yang hendak mencengkeram kota. Di dalam mobil sedan hitam yang melaju tenang menuju kawasan perumahan elit, Veronica duduk bersandar dengan keanggunan yang mematikan. Ia tidak lagi menatap layar tabletnya. Semua angka telah terkunci, semua perintah telah dieksekusi. Kini, ia hanya perlu menyaksikan bagaimana jaring-jaring halus yang ia tenun selama bertahun-tahun mulai menjerat korbannya. Di pergelangan tangannya, sebuah jam tangan berlapis platina menunjukkan pukul 5 sore lewat 10 menit. Itu adalah waktu di mana catering utama seharusnya menyajikan hidangan pembuka di kediaman Anton. Namun Veronica tahu bahwa truk makanan itu tidak akan pernah sampai ke gerbang rumah tersebut. Di kediaman keluarga Wiryo, suasana yang semula penuh tawa kepalsuan mulai berubah menjadi orkestra kegelisahan. Anton berdiri di tengah taman belakang yang dihiasi lampu-lampu kristal gantung, berkali-kali menyeka keringat dingin di dahinya. Para tamu undangan, yang terdiri dari jajaran direksi perusahaan rekanan dan beberapa pejabat daerah, mulai saling berbisik saat melihat meja prasmanan yang masih kosong melompong. Widya, dengan gaun sutra berwarna merah menyala, mencoba mencairkan suasana dengan tawa yang terdengar dipaksakan, namun matanya terus melirik ke arah Anton dengan tatapan menuntut penjelasan. Kepanikan benar-benar pecah ketika Ibu Wiryo berlari keluar dari dalam rumah dengan wajah pucat pasi. Ia memegang sebuah surat resmi dengan kop surat berwarna emas yang sangat ia kenal, logo PT Agung Pribadi Land. Tangan wanita tua itu gemetar hebat saat menyodorkan kertas itu ke hadapan Anton. Di sana tertulis dengan sangat jelas bahwa seluruh fasilitas air dan listrik untuk kediaman tersebut akan diputus dalam waktu 30 menit karena status kepemilikan bangunan yang sedang dalam sengketa hukum. Anton merampas kertas itu, membacanya dengan mata terbelalak, tidak percaya bahwa perusahaan properti terbesar di negeri ini tiba-tiba mencampuri urusan rumah tangganya. Veronica mengamati kericuhan itu dari balik kaca gelap mobilnya yang berhenti beberapa puluh meter dari gerbang utama. Ia melihat bagaimana para petugas dekorasi mulai menurunkan hiasan bunga karena mereka menerima pesan singkat bahwa cek pembayaran yang diberikan Anton telah dibatalkan oleh bank. Satu persatu, kemewahan yang dipamerkan Anton mulai luruh seperti kelopak bunga yang layu terkena racun. Veronica mengambil napas dalam, merasakan sebuah kepuasan dingin yang mengalir di nadinya. Ia teringat kembali kata-kata Ibu Wiryo yang menyebutnya sebagai parasit. Dan kini ia akan membuktikan siapa sebenarnya yang hidup menumpang pada siapa. Instruksi selanjutnya dikirimkan melalui pesan suara kepada Setiawan. Veronica memerintahkan tim legal untuk segera memblokir akses Anton ke seluruh kendaraan operasional perusahaan. Detik itu juga, sopir pribadi Anton yang sedang menunggu di depan gerbang menerima telepon dan langsung mematikan mesin mobil mewah tersebut. Kemudian menyerahkan kunci kepada seorang pria berpakaian safari hitam yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Anton yang melihat kejadian itu dari kejauhan berlari mendekat, berteriak-teriak seperti orang gila, namun ia tidak memiliki kekuatan hukum apapun untuk melawan. Di tengah kekacauan itu, Widya mulai menunjukkan sifat aslinya. Alih-alih menenangkan Anton, ia justru mulai mengemasi tas mahalnya dan mencoba menghubungi seseorang untuk menjemputnya. Ia tidak ingin reputasinya hancur karena berada di tengah keluarga yang sedang jatuh miskin dalam hitungan jam. Namun, langkah Widya terhenti saat dua orang petugas kepolisian bersama tim auditor Veronica menghadangnya di pintu depan. Mereka membawa surat perintah pemeriksaan terkait dugaan aliran dana gelap dari yayasan sosial milik keluarga Veronica yang masuk ke rekening pribadi Widya melalui perantara Anton. Wajah Widya yang semula penuh riasan cantik kini berubah menjadi topeng ketakutan yang mengerikan. Veronica keluar dari mobilnya, melangkah perlahan menuju gerbang rumah yang kini sudah tidak dijaga lagi. Ia mengenakan kacamata hitamnya, berjalan dengan dagu terangkat dan langkah yang mantap. Setiap pasang mata tamu undangan tertuju padanya. Beberapa dari mereka mengenali wajahnya sebagai istri Anton yang selalu tampak bersahaja dan pendiam, namun aura yang terpancar darinya sore ini sangat berbeda. Ia tampak seperti penguasa yang sedang menginspeksi tanah jajahannya. Ibu Wiryo, yang melihat kedatangan Veronica, langsung berlari mendekat dengan niat untuk memaki, namun suaranya tercekat di tenggorokan saat melihat tatapan Veronica yang begitu tajam dan berwibawa. "Berhenti di sana, Ibu Wiryo," ucap Veronica dengan suara tenang namun menggelegar di tengah keheningan taman yang mendadak senyap. "Rumah ini, tanah ini,
Dan bahkan perhiasan yang ibu kenakan saat ini, secara hukum adalah milik perusahaan saya. Saya kesini bukan untuk berdebat, tapi untuk mengambil kembali apa yang menjadi hak saya. Anton mendekat dengan nafas tersenggal, mencoba meraih lengan Veronica, namun dengan sigap petugas keamanan Veronica menghalanginya. Anton menatap istrinya dengan tatapan yang campur aduk antara tidak percaya, marah, dan takut. "Vero, apa yang kamu lakukan? Apa maksudmu dengan perusahaanmu? Jangan bercanda di depan tamu-tamuku," teriak Anton dengan sisa-sisa kesombongan yang ia miliki. Veronica hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang lebih menyakitkan daripada tamparan. Ia mengeluarkan sebuah kartu nama berwarna hitam dengan cetakan huruf emas timbul yang menunjukkan jabatan CEO PT Agung Pribadi Land. Ia menjatuhkan kartu itu ke lantai marmer di depan kaki Anton. "Selama ini kamu merasa hebat karena proyek-proyek besar yang kamu dapatkan, bukan? Ketahuilah, Anton, semua itu adalah sedekah dariku agar kamu terlihat pantas sebagai suamiku. Tapi sekarang, sedekah itu sudah habis. Kamu bukan siapa-siapa tanpa namaku di belakangmu." Keadaan semakin memanas ketika lampu-lampu kristal di taman tiba-tiba padam, menyisakan kegelapan yang mencekam hanya dibantu oleh cahaya temaram dari lampu jalan. Para tamu undangan mulai berhamburan keluar, tidak ingin terlibat dalam skandal besar yang sedang terjadi. Ibu Wiryo jatuh terduduk di atas rumput, menangis histeris sambil memegangi kalung emasnya, seolah takut benda itu akan dicabut paksa dari lehernya. Sementara itu, Anton hanya bisa mematung, menatap kartu nama di lantai dengan tubuh yang bergetar hebat. Ia mulai menyadari bahwa wanita yang ia usir dengan hinaan di malam lebaran adalah pemilik dari seluruh dunianya. Veronica tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk membela diri. Ia memberikan isyarat kepada tim legalnya untuk mulai membacakan daftar aset yang disita sore itu juga. Daftar itu mencakup rumah utama, gedung perkantoran, 7 mobil mewah, dan seluruh saldo di rekening korporat perusahaan Anton. Setiap kata yang dibacakan seperti dentuman lonceng kematian bagi masa depan Anton. Widya yang mencoba melarikan diri lewat pintu samping akhirnya dibawa pergi oleh petugas untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait penipuan identitas dan pencucian uang. Di tengah kehancuran itu, Veronica berdiri tegak sebagai satu-satunya sosok yang masih memiliki kendali penuh. Ia melihat ke sekeliling, pada kemewahan semu yang kini mulai dibongkar oleh tim penyita. Ia tidak merasakan kesedihan sedikit pun, yang ada hanyalah rasa lega yang luar biasa. Ia telah berhasil membalikkan keadaan dari seorang korban menjadi pemenang mutlak dalam permainan eksekutif yang kejam ini. Ia tahu bahwa ini barulah permulaan dari penderitaan panjang yang akan dialami oleh Anton dan ibunya sebagai balasan atas setiap air mata dan nyawa yang pernah mereka abaikan. Malam mulai menyelimuti kota, dan bagi keluarga Wiryo, ini adalah malam yang paling gelap dalam hidup mereka. Tanpa uang, tanpa kekuasaan, dan tanpa harga diri, mereka kini hanya bisa meratapi nasib di atas tanah yang bukan lagi milik mereka. Veronica membalikkan badan, berjalan kembali menuju mobilnya tanpa menoleh sedikit pun. Ia memiliki sebuah kerajaan bisnis yang harus ia pimpin, dan sebuah masa depan baru yang harus ia bangun bersama anak dalam kandungannya. Fajar keadilan telah menyingsing, dan Veronica siap menyambutnya dengan tangan terbuka. Matahari pagi di hari keempat lebaran menyinari gedung pencakar langit utama di pusat bisnis dengan cahaya yang menyilaukan. Namun atmosfer di dalam ruang rapat lantai tertinggi PT Agung Pribadi Land terasa lebih dingin dari es. Anton duduk di ujung meja oval panjang dengan setelan jas yang tampak kusut. Matanya merah karena tidak tidur semalaman. Di sekelilingnya, 10 orang dewan direksi dari perusahaannya sendiri duduk dengan wajah tegang, sesekali melirik ke arah pintu jati ganda yang masih tertutup rapat. Mereka semua telah menerima panggilan darurat untuk menghadiri rapat luar biasa terkait pengambil alihan saham mayoritas oleh pihak ketiga yang misterius. Pintu terbuka dengan dentuman pelan namun berwibawa. Veronica melangkah masuk, tidak lagi mengenakan pakaian bersahaja yang biasa Anton lihat di rumah. Ia mengenakan gaun formal berwarna putih tulang dengan potongan sangat tajam, dipadukan dengan kalung berlian warisan ibunya yang memancarkan kilauan prestisius. Di belakangnya, barisan pengacara berpakaian hitam dan setiawan mengikuti dengan langkah serempak, membawa tumpukan dokumen legal yang tebal. Seluruh direksi berdiri secara refleks, memberikan penghormatan yang tidak pernah mereka berikan kepada Anton selama ini. Anton ternganga, mencoba berdiri namun kakinya terasa lemas. "Vero, apa-apaan ini? Ini ruang rapat rahasia dewan direksi. Kamu tidak punya hak untuk berada di sini," teriaknya dengan suara yang pecah, mencoba mempertahankan sisa-sisa otoritasnya yang mulai runtuh.
Ia menoleh ke arah sekretaris perusahaan, berharap pria itu akan mengusir Veronica, namun sang sekretaris justru menunduk dalam, seolah mengakui keberadaan penguasa yang sesungguhnya. Veronica tidak segera menjawab. Ia berjalan perlahan menuju kursi utama di kepala meja, tempat yang biasanya diduduki oleh Anton. Dengan gerakan anggun, ia menarik kursi itu dan duduk, meletakkan tas tangannya di atas meja marmer. Ia menatap Anton dengan tatapan datar yang menusuk, jenis tatapan yang biasa digunakan oleh pemangsa sebelum melakukan serangan terakhir. Duduk, Anton. Sebagai pemilik 90% saham baru di perusahaan ini, saya rasa saya memiliki hak penuh untuk menentukan siapa yang boleh berada di ruangan ini dan siapa yang harus segera mengemasi barang-barangnya. Ucap Veronica dengan nada bicara yang tenang namun sangat menekan. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Salah satu direktur senior berdehem, mencoba mencairkan suasana. Nyonya Veronica, kami sudah memverifikasi dokumen pengalihan aset pagi ini. Secara legal, PT Agung Pribadi Land telah mengakuisisi seluruh hutang dan saham perusahaan ini melalui mekanisme pengambil alihan paksa karena gagal bayar. Kami siap mengikuti instruksi Anda. Pernyataan itu seperti petir yang menyambar di siang bolong bagi Anton. Ia tersungkur kembali ke kursinya, menyadari bahwa perusahaan yang ia banggakan selama ini hanyalah sebuah bidak kecil di papan catur istrinya. Veronica membuka sebuah map merah di hadapannya. Sebelum kita membahas masa depan perusahaan, ada satu urusan pribadi yang harus kita selesaikan di depan para saksi ini, katanya sambil menatap Anton yang kini tampak sangat kecil di matanya. Anton, kamu dan ibumu mengusirku karena menganggap aku tidak berguna. Kalian bahkan tega mencoba membunuh darah dagingku sendiri karena menganggap bayi itu adalah beban bagi ambisimu untuk menikahi wanita gadungan seperti Widya. Anton mencoba membela diri dengan suara gemetar. Vero, itu semua ide ibu. Aku hanya ingin perusahaan ini sukses. Lagi pula, anak itu sudah tidak ada, bukan? Kita bisa mulai lagi setelah semua kekacauan ini selesai. Veronica tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat dingin di telinga semua orang. Ia berdiri perlahan, lalu dengan perlahan meletakkan tangannya di atas perutnya yang masih tampak rata namun menyimpan sebuah kehidupan yang kuat. Itulah kesalahan terbesarmu, Anton. Kamu meremehkan seorang ibu. Bayi ini masih hidup. Ia selamat dari racun yang kalian berikan karena aku jauh lebih cerdas daripada kalian semua. Dia adalah pewaris sah tunggal dari seluruh kekayaan PT Agung Pribadi Land. Sementara kamu hanyalah seorang pria bangkrut yang tidak memiliki tempat tinggal lagi mulai sore ini. Ruangan itu dipenuhi desas-desus kaget dari para direksi. Mereka tidak menyangka bahwa drama rumah tangga di balik kesuksesan Anton ternyata begitu kelam dan mengerikan. Veronica memberikan isyarat kepada Setiawan untuk membagikan dokumen tambahan. Ini adalah rincian penggelapan dana yang kamu lakukan selama 2 tahun terakhir. Kamu mengambil uang dari dana kesejahteraan karyawan untuk membelikan apartemen mewah bagi selingkuhanmu dan membiayai operasi plastik ibumu. Aku sudah melaporkan ini ke pihak berwajib. Polisi sudah menunggumu di lobi gedung ini. Wajah Anton berubah menjadi seputih kertas. Ia mencoba meraih tangan Veronica, memohon dengan air mata yang mulai mengalir. Vero, tolong maafkan aku. Aku Vilaf. Ingat semua tahun yang kita lalui bersama. Aku akan menceraikan Widya. Aku akan melakukan apa saja. Namun, Veronica menarik tangannya dengan jijik. Ia melihat pria di hadapannya bukan lagi sebagai suami, melainkan sebagai parasit yang telah ia bersihkan dari hidupnya. Maaf adalah untuk kesalahan, Anton. Pengkhianatan berencana dan percobaan pembunuhan adalah untuk pengadilan, tegas Veronica. Ia kemudian menoleh ke arah dewan direksi dengan ekspresi profesional yang kembali mengeras. Mulai saat ini, perusahaan ini akan dilikuidasi. Seluruh asetnya akan dilebur ke dalam divisi properti PT Agung Pribadi Land. Semua karyawan yang berintegritas akan dipertahankan. Namun semua kroni Anton akan diberhentikan secara tidak hormat tanpa pesangon. Di saat yang bersamaan, layar besar di ruang rapat menampilkan berita televisi nasional yang menyiarkan penggerbekan di rumah keluarga Wiryo. Terlihat Ibu Wiryo sedang berteriak-teriak histeris saat petugas mulai mengangkut barang-barang mewah dari rumah tersebut. Berita itu juga mengungkap identitas asli Widya sebagai buronan kasus penipuan investasi di beberapa negara tetangga. Anton menonton layar itu dengan pandangan kosong, menyadari bahwa seluruh hidupnya telah hancur dalam waktu kurang dari 1 jam. Veronica menutup map merahnya dengan suara dentuman yang final. Ia berdiri, memberikan isyarat kepada petugas keamanan untuk masuk ke ruangan.
Bawa dia keluar. Dia sudah tidak punya urusan lagi di gedung ini, perintahnya tanpa emosi sedikit pun. Dua orang petugas berbadan besar menarik Anton dari kursinya. Pria itu meronta, memanggil nama Veronica berkali-kali, namun suaranya hanya memantul di dinding kaca ruang rapat tanpa ada yang peduli. Setelah Anton dibawa keluar, Veronica menarik napas dalam, membiarkan kelegaan menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia menatap keluar jendela, ke arah kota yang kini berada di bawah kendalinya secara penuh. Ia menyadari bahwa kekuasaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak orang yang memujimu saat kamu di atas, melainkan dari seberapa tangguh kamu bangkit saat orang-orang mencoba menenggelamkanmu. Ia mengusap perutnya sekali lagi, membisikkan janji pelan bahwa anaknya tidak akan pernah mengenal pria seperti ayahnya. Pertemuan Dewan Direksi berlanjut tanpa Anton. Veronica memimpin diskusi dengan kecerdasan eksekutif yang luar biasa, memetakan restrukturisasi perusahaan dalam waktu singkat. Ia menunjukkan bahwa ia bukan hanya pewaris harta, tetapi juga pewaris otak bisnis ayahnya yang legendaris. Seluruh direksi yang awalnya ragu kini menatapnya dengan kekaguman yang tulus. Mereka menyadari bahwa di bawah kepemimpinan Veronica, masa depan mereka jauh lebih terjamin daripada saat bersama Anton yang ceroboh dan serakah. Saat rapat berakhir dan ruangan mulai kosong, Veronica tetap duduk di kursinya sejenak. Ia melihat ke arah pintu yang tertutup, memikirkan perjalanan panjang yang baru saja ia lalui. Dari seorang istri yang diusir di malam lebaran hingga menjadi penguasa tunggal kerajaan bisnis properti. Dendamnya telah terbayar lunas dengan cara yang paling elegan dan menyakitkan bagi lawan-lawannya. Namun, ia tahu bahwa ini bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru kehidupannya sebagai seorang CEO sekaligus seorang ibu tunggal yang akan membangun dunianya sendiri tanpa bayang-bayang lelaki manapun. Ia berdiri dan melangkah keluar menuju lift pribadi, meninggalkan sisa-sisa kehancuran Anton di belakangnya. Di luar gedung, ribuan orang masih merayakan suasana lebaran, namun bagi Veronica, kemenangan yang sesungguhnya adalah kemenangannya atas ketidakadilan yang ia alami. Ia tersenyum tipis saat memasuki mobilnya, siap menyongsong masa depan yang telah ia rancang dengan sangat sempurna. Lampu kristal di lobi utama gedung PT Agung Pribadi Land memantulkan cahaya yang dingin, selaras dengan suasana hati Veronica yang kini duduk di balik meja kerja jati besarnya. Di hadapannya, layar monitor menampilkan siaran berita langsung mengenai penangkapan Anton dan Widya yang menjadi topik utama di seluruh saluran televisi nasional. Skandal ini meledak tepat di penghujung hari raya, menghancurkan reputasi keluarga Wiryo hingga ke akar-akarnya. Namun, ketenangan Veronica terusik ketika Setiawan masuk dengan wajah tegang, melaporkan bahwa Ibu Wiryo sedang mengamuk di depan pintu gerbang gedung, membawa serta beberapa wartawan media hiburan yang haus akan drama. Wanita tua itu tampak kehilangan akal sehatnya. Dengan rambut yang acak-acakan dan pakaian yang tidak lagi rapi, ia berteriak histeris, menuduh Veronica sebagai menantu durhaka yang merampas harta anaknya dengan cara mistis dan licik. Ia mencoba memainkan narasi sebagai korban, berharap simpati publik akan berpihak pada seorang ibu yang teraniaya. Veronica mengamati pemandangan itu melalui kamera pengawas dengan tatapan datar. Ia tidak merasa marah. Ia hanya merasa kasihan melihat betapa rendahnya martabat seseorang ketika harta yang menjadi satu-satunya kebanggaannya ditarik paksa oleh kenyataan. Biarkan dia masuk, Setiawan. Tapi hanya dia sendiri. Pastikan para wartawan tetap di luar jangkauan suara. Perintah Veronica dengan suara bariton yang tenang. Ia ingin menyelesaikan urusan ini secara privat sebelum ia melangkah ke panggung internasional. Ia merapikan letak map biru di atas mejanya, sebuah dokumen yang berisi rincian seluruh dana yang pernah ia keluarkan untuk membiayai gaya hidup mewah Ibu Wiryo selama 3 tahun terakhir. Termasuk biaya pengobatan fiktif yang ternyata digunakan untuk berjudi di kasino luar negeri. Pintu ruangan terbuka kasar. Ibu Wiryo meluncur masuk seperti badai, langsung menghujani Veronica dengan makian yang sangat kasar. Ia menuntut agar Veronica mengembalikan rumah dan mobil-mobil yang telah disita. Kamu itu bukan siapa-siapa tanpa anakku. Kamu hanya wanita kampung yang beruntung dinikahi Anton. Kembalikan semuanya atau aku akan melaporkanmu ke polisi karena telah menipu kami. Teriaknya sambil menunjuk wajah Veronica dengan jari yang gemetar. Veronica tetap duduk tenang, tidak bergeming sedikit pun dari kursinya. Ia membiarkan wanita itu menghabiskan energinya dalam kemarahan yang sia-sia. Setelah Ibu Wiryo terengah-engah karena kelelahan berteriak, Veronica baru membuka suaranya. Ibu, apakah Ibu tahu berapa harga tanah tempat Ibu berpijak saat ini? 1 ubin di ruangan ini jauh lebih mahal daripada seluruh koleksi emas yang Ibu banggakan itu. Dan semua itu adalah milik saya,
Jauh sebelum saya mengenal anak ibu yang pengecut itu. Veronica melemparkan map biru itu ke atas meja. Di dalam sana ada catatan transaksi rekening rahasia ibu. Saya tahu tentang perjalanan ibu ke Singapura yang katanya untuk berobat, padahal ibu menghabiskan ratusan juta rupiah di meja bakarat. Uang itu berasal dari dana pendidikan anak yatim yang dikelola yayasan saya melalui perusahaan Anton. Jika ibu ingin melapor ke polisi, silakan. Tapi saya jamin, ibu tidak akan pernah keluar dari penjara di sisa umur ibu karena kasus korupsi dan pencucian uang ini. Seketika, wajah Ibu Wiryo berubah menjadi pucat pasi. Kesombongannya runtuh dalam sekejap, digantikan oleh ketakutan yang mendalam. Ia menyadari bahwa Veronica bukan hanya memegang hartanya, tetapi juga memegang nasib dan kebebasannya. Dengan kaki yang lemas, ia terduduk di kursi tamu. Air mata palsunya kini berubah menjadi air mata ketakutan yang nyata. Ia mencoba meraih tangan Veronica, memohon ampun dengan suara yang serak. Namun Veronica segera menarik tangannya. "Cukup, Ibu. Saya tidak butuh permohonan maaf yang dipicu oleh rasa takut. Saya hanya ingin Ibu pergi dari hidup saya dan tidak pernah muncul lagi di hadapan anak saya nanti," tegas Veronica. Ia menekan tombol intercom, meminta petugas keamanan untuk mengantar Ibu Wiryo keluar melalui pintu belakang agar tidak bertemu dengan media. Veronica tidak ingin memberikan panggung bagi drama keluarga yang tidak bermutu. Fokusnya kini adalah menyelamatkan ribuan karyawan yang nasibnya terkatung-katung akibat ulah Anton. Setelah urusan dengan Ibu Wiryo selesai, Veronica segera beralih ke agenda yang lebih besar. Ia mengadakan pertemuan virtual dengan para investor dari London dan Tokyo. Di hadapan para taipan dunia, ia mempresentasikan rencana penggabungan divisi properti yang baru saja ia ambil alih ke dalam ekosistem hijau berkelanjutan milik PT Agung Pribadi Land. Gaya bicaranya yang taktis, penguasaan data yang akurat, dan visi bisnis yang tajam membuat para investor internasional terkagum-kagum. Mereka menyadari bahwa di balik keanggunannya, Veronica adalah seorang negosiator ulung yang sangat berbahaya jika dijadikan musuh. Di sela-sela rapat, Veronica menerima laporan bahwa Anton mulai memberikan keterangan di kantor polisi. Seperti yang ia duga, Anton mencoba melemparkan semua kesalahan kepada Widya dan ibunya. Pria itu benar-benar tidak memiliki tulang punggung. Veronica hanya bisa menggelengkan kepala, merasa sangat bersyukur karena ia telah menyadari sifat asli suaminya sebelum terlambat. Ia meminta tim legalnya untuk memastikan bahwa Anton mendapatkan hukuman maksimal sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku. Malam mulai turun, menyelimuti gedung-gedung kaca dengan warna biru tua yang misterius. Veronica berdiri di dekat jendela besar ruang kerjanya, melihat lampu-lampu kota yang mulai menyala satu persatu. Ia merasakan kekuatan yang luar biasa dari janin di dalam kandungannya. Seolah-olah bayi itu memberikan energi tambahan baginya untuk terus melangkah. Ia tahu bahwa puncak konflik ini baru saja dimulai. Serangan balik secara hukum dari pengacara Anton pasti akan datang. Namun ia telah membentengi dirinya dengan barisan ahli hukum terbaik dan bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Ia mengambil sebuah foto lama dari laci mejanya, foto ayahnya yang tersenyum bangga. Veronica berjanji dalam hati bahwa ia akan membawa warisan ayahnya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Ia akan membuktikan bahwa seorang wanita bisa menjadi pemimpin yang tangguh tanpa harus kehilangan sisi kemanusiaannya. Hari-hari yang penuh air mata telah berlalu, digantikan oleh hari-hari yang penuh dengan keputusan strategis dan langkah-langkah besar yang akan mengubah peta bisnis properti di Asia Tenggara. Sebelum meninggalkan kantor, Veronica menyempatkan diri untuk mengunjungi divisi humas. Ia menginstruksikan agar perusahaan mengeluarkan pernyataan resmi mengenai restrukturisasi besar-besaran dan pembersihan unsur-unsur korupsi di dalam manajemen. Ia ingin publik tahu bahwa PT Agung Pribadi Land di bawah kepemimpinannya adalah perusahaan yang menjunjung tinggi integritas. Ia tidak ingin skandal Anton mencoreng nama baik yang telah dibangun ayahnya selama puluhan tahun dengan susah payah. Veronica melangkah menuju lift pribadi dengan rasa lelah yang memuaskan. Di dalam mobil yang membawanya pulang ke rumah masa kecilnya, sebuah mansion yang jauh lebih megah dan aman daripada rumah Anton, ia memejamkan mata sejenak. Ia menyadari bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang menghancurkan lawan, tetapi tentang membangun kembali apa yang telah rusak menjadi sesuatu yang jauh lebih indah dan kuat. Esok hari, ia akan kembali bertarung di medan perang eksekutif. Namun malam ini, ia ingin beristirahat sebagai seorang calon ibu yang damai. Di balik kemegahan kota, sisa-sisa kehancuran keluarga Wiryo terus menjadi pembicaraan di kedai-kedai kopi dan ruang-ruang rapat. Nama Veronica kini disebut dengan nada penuh hormat dan sedikit rasa ngeri oleh para pesaing bisnisnya.
Sang ratu telah benar-benar bangkit, dan ia tidak berencana untuk turun dari tahtanya dalam waktu dekat. Permainan ini baru saja memasuki babak yang paling menentukan, dan Veronica telah memastikan bahwa ia memegang semua kartu as di tangannya. Gedung pengadilan negeri pagi itu dikerubungi oleh lautan manusia dan lampu kilat kamera yang tak henti-hentinya menyambar. Skandal keruntuhan dinasti Wiryo telah menjadi konsumsi publik yang paling hangat, sebuah drama nyata tentang pengkhianatan yang berakhir di meja hijau. Veronica melangkah keluar dari mobil sedan hitamnya dengan perlahan, mengenakan setelan blazer berwarna biru navy yang memberikan kesan otoritas mutlak. Tidak ada keraguan dalam langkahnya, meski perutnya yang mulai sedikit membuncit memberikan rasa hangat yang memuatkan setiap keputusannya. Di sampingnya, tim pengacara papan atas berjalan dengan tas kulit berisi dokumen-dokumen yang akan menjadi paku terakhir di peti mati karir Anton. Di dalam ruang sidang yang pengap oleh ketegangan, Anton duduk di kursi pesakitan dengan bahu yang merosot tajam. Wajahnya yang dulu sombong kini tampak kusam dan tirus, kontras dengan penampilan Widya yang duduk di sisi lain dengan tangan terborgol, terus-menerus menunduk menghindari sorot kamera. Ibu Wiryo terlihat duduk di barisan kursi penonton paling depan, wajahnya sembab karena tangis yang tak lagi mampu membeli simpati siapapun. Saat Veronica memasuki ruangan, suasana mendadak senyap, seolah seluruh hadirin memberikan jalan bagi sang protagonis yang sesungguhnya. Persidangan dimulai dengan pembacaan dakwaan berlapis, mulai dari penggelapan dana yayasan, pencucian uang, hingga manipulasi laporan pajak. Pengacara Anton mencoba melakukan pembelaan terakhir dengan narasi bahwa kliennya adalah korban dari sistem manajemen yang buruk dan tekanan dari pihak ketiga. Mereka bahkan mencoba menyudutkan Veronica dengan tuduhan bahwa ia sengaja menjebak suaminya sendiri demi menguasai seluruh harta kekayaan keluarga Wiryo. Mendengar itu, Veronica hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyimpan badai di baliknya. Tiba saatnya Veronica dipanggil ke kursi saksi. Suaranya terdengar jernih dan stabil, bergema di setiap sudut ruangan yang sunyi. Ia tidak membalas tuduhan itu dengan kemarahan, melainkan dengan fakta yang dingin. Ia memaparkan kronologi bagaimana ia memberikan modal awal bagi perusahaan Anton melalui dana hibah anonim yang seharusnya digunakan untuk pengembangan infrastruktur publik. Namun, bukti paling mengejutkan baru ia keluarkan di pertengahan sesi kesaksiannya. Veronica meminta izin hakim untuk memutar sebuah rekaman suara yang diambil secara legal dari sistem keamanan internal kantor pusat PT Agung Pribadi Land. Rekaman itu memperdengarkan suara Anton yang sedang tertawa bersama Widya, merencanakan bagaimana mereka akan menyingkirkan Veronica setelah tender besar dimenangkan. Dalam rekaman tersebut, jelas terdengar Anton mengatakan bahwa ia tidak pernah mencintai Veronica dan hanya memanfaatkannya sebagai pintu masuk untuk mendapatkan relasi bisnis yang lebih luas. Bahkan, terdengar percakapan keji tentang rencana memberikan zat kimia tertentu untuk memastikan Veronica kehilangan kandungannya agar mereka tidak perlu membagi harta warisan di masa depan. Seluruh pengunjung sidang terkesiap, beberapa wartawan bahkan menjatuhkan pena mereka karena tidak percaya pada kekejaman yang baru saja mereka dengar. Ibu Wiryo menjerit histeris mendengar rekaman itu, namun petugas keamanan segera menenangkannya. Anton hanya bisa menutup wajah dengan kedua tangannya, menyadari bahwa ia tidak memiliki celah sedikit pun untuk lari. Bukti rekaman itu bukan hanya menghancurkan pembelaannya, tetapi juga mengubah status hukumnya dari sekadar kasus finansial menjadi percobaan pembunuhan berencana. Hakim ketua menatap Anton dengan tatapan yang sangat tajam, seolah-olah sedang menatap sesosok monster yang bersembunyi di balik jas mahal. Veronica kemudian menyerahkan dokumen terakhir, yaitu bukti kepemilikan saham asli PT Agung Pribadi Land yang menunjukkan bahwa ia adalah pemilik sah tunggal bahkan sebelum ia mengenal Anton. Ini mematahkan tuduhan bahwa ia merampas harta keluarga Wiryo, karena secara teknis, keluarga Wiryolah yang selama ini hidup dari kemurahan hati perusahaan Veronica tanpa mereka sadari. Kebenaran ini menghantam Anton seperti hantaman godam yang sangat berat. Pria itu menyadari bahwa selama 3 tahun terakhir, ia hanyalah seekor tikus yang bermain-main di dalam istana sang ratu yang sedang menyamar. Saya tidak menginginkan harta yang sudah kotor oleh keserakahan kalian, ucap Veronica sambil menatap Anton tepat di matanya. Saya hanya menginginkan keadilan bagi anak saya dan bagi ribuan orang yang sudah kalian tipu demi gaya hidup mewah yang palsu ini. Mulai hari ini, biarlah hukum yang berbicara tentang sisa hidup kalian. Kalimat itu menutup kesaksiannya dengan sangat elegan, meninggalkan ruang sidang dalam suasana yang penuh dengan penghakiman moral. Setelah jeda istirahat, hakim menjatuhkan putusan sela yang menyatakan bahwa seluruh aset Anton disita oleh negara untuk membayar kerugian para vendor dan karyawan,
sementara Anton dan Widya tetap ditahan tanpa jaminan selama proses persidangan pidana berlanjut. Ibu Wiryo pingsan di tempat saat menyadari bahwa ia benar-benar akan kehilangan rumah mewahnya sore itu juga. Di tengah kekacauan itu, Veronica berjalan keluar gedung pengadilan dengan tenang, melewati barisan wartawan tanpa memberikan sepatah kata pun. Ia tidak butuh pengakuan dari media. Hasil persidangan tadi sudah cukup menjadi pernyataan resminya kepada dunia. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, Veronica merasakan gerakan halus di perutnya, seolah sang bayi ikut merayakan kemenangan atas ketidakadilan yang mereka alami. Ia menghela napas panjang, melepaskan sisa-sisa sesak yang selama ini menghimpit dadanya. Konflik utama telah mencapai puncaknya, dan ia telah memenangkan pertempuran paling krusial dalam hidupnya. Kini, ia bisa fokus pada pemulihan kesehatan mentalnya dan mempersiapkan kelahiran pewaris takhta yang sebenarnya. Meskipun Anton mencoba mengajukan banding di kemudian hari, Veronica tahu bahwa itu hanyalah upaya sia-sia dari seorang pria yang sudah tenggelam. Jaring-jaring hukum yang ia bangun terlalu kuat untuk ditembus oleh pengacara manapun. Ia telah memastikan bahwa setiap aset yang disita akan dialokasikan kembali untuk tujuan yang benar, termasuk mendirikan yayasan bagi para wanita korban kekerasan domestik dan finansial. Ia ingin luka yang ia alami menjadi sumber kekuatan bagi orang lain yang mengalami nasib serupa. Malam itu, Veronica duduk di beranda rumah masa kecilnya, melihat bintang-bintang yang bertebaran di langit. Ia merasa sangat merdeka. Beban sebagai istri yang tertindas telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh martabat sebagai seorang pemimpin dan ibu. Ia menyadari bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan menjadi jahat seperti musuh-musuhnya, melainkan dengan menjadi sangat sukses dan tetap memiliki hati yang bersih. Fajar baru benar-benar telah menyingsing bagi Veronica, dan ia menyambutnya dengan senyuman yang penuh dengan harapan dan kedamaian yang sejati. Pagi itu, suasana di kantor pusat PT Agung Pribadi Land terasa sangat berbeda. Meskipun kemenangan di pengadilan telah diraih, Veronica tidak membiarkan dirinya terhanyut dalam euforia yang dangkal. Ia tahu bahwa struktur perusahaan yang ditinggalkan Anton masih menyisakan duri dalam daging. Di ruang rapat eksekutif yang kedap suara, ia duduk menghadap beberapa manajer senior yang dulunya adalah orang-orang kepercayaan Anton. Mereka duduk dengan gelisah, saling bertukar pandang penuh kecemasan, menyadari bahwa hari pembersihan besar-besaran telah tiba. Veronica meletakkan sebuah map hitam di atas meja marmer yang dingin. Di dalamnya terdapat daftar nama karyawan yang terbukti menerima aliran dana gelap serta mereka yang secara aktif membantu Anton menutupi penipuan laporan keuangan. Tanpa perlu menaikkan nada bicara, Veronica membacakan satu persatu nama tersebut dengan intonasi yang tegas dan tidak terbantahkan. Ia memberikan dua pilihan sederhana, mengundurkan diri secara sukarela dan mengembalikan aset yang telah digelapkan, atau menghadapi tuntutan pidana yang sama beratnya dengan yang dialami Anton. Satu persatu dari mereka tertunduk lesu, menyadari bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi di hadapan seorang wanita yang memiliki bukti digital selengkap Veronica. Setelah membersihkan parasit di dalam manajemennya, Veronica segera mengumumkan proyek kemanusiaan besar pertamanya yang ia beri nama, Yayasan Fajar Baru. Proyek ini bukan sekadar kegiatan amal biasa, melainkan sebuah ekosistem pemberdayaan ekonomi bagi wanita korban kekerasan domestik dan finansial. Ia mengalokasikan 10% dari keuntungan tahunan PT Agung Pribadi Land untuk membangun pusat pelatihan kerja dan perumahan bersubsidi bagi mereka yang membutuhkan awal baru. Langkah ini mengejutkan jagat bisnis. Banyak analis ekonomi yang memuji keberanian Veronica dalam mengubah arah perusahaan dari sekadar mencari keuntungan menjadi entitas yang memiliki tanggung jawab sosial yang nyata. Namun, di balik layar, sisa-sisa pengikut setia Anton yang masih berada di luar penjara mencoba melakukan sabotase terakhir. Mereka meretas sistem keamanan situs web perusahaan dan menyebarkan rumor palsu bahwa proyek kemanusiaan itu hanyalah kedok untuk pencucian uang keluarga besar Veronica. Veronica tidak panik. Ia sudah mengantisipasi serangan semacam ini sejak awal. Ia segera memanggil tim keamanan siber terbaik dari Singapura untuk melacak sumber serangan tersebut. Dalam waktu kurang dari 12 jam, pelaku sabotase berhasil diidentifikasi. Ternyata mereka adalah mantan rekan bisnis Anton yang merasa dirugikan karena kontrak mereka diputus secara sepihak oleh Veronica. Dengan bukti yang sangat akurat, Veronica tidak hanya mematikan serangan siber tersebut, tetapi juga melaporkan mereka ke pihak berwajib atas tuduhan kejahatan ITE dan pencemaran nama baik. Di sela kesibukannya mengonsolidasikan perusahaan, Veronica menyempatkan diri untuk mengunjungi lokasi pembangunan perumahan bagi Yayasan Fajar Baru. Ia mengenakan helm proyek putih dan rompi keselamatan,
berjalan di antara tumpukan material bangunan dengan langkah yang penuh semangat. Di sana, ia bertemu dengan beberapa wanita yang sudah mulai mendapatkan pelatihan pertukangan dan manajemen proyek. Melihat binar harapan di mata wanita-wanita tersebut, Veronica merasakan kepuasan yang jauh lebih besar daripada saat melihat saldo rekening perusahaannya bertambah. Ia menyadari bahwa kekuasaan yang ia miliki saat ini adalah alat untuk menciptakan perubahan yang berarti. Ia teringat bagaimana rasanya tidak memiliki tempat tinggal di malam Lebaran, dan ia bersumpah bahwa tidak akan ada wanita lain di bawah naungannya yang akan mengalami nasib yang sama. Kehadiran bayinya yang semakin aktif di dalam kandungan seolah memberikan dorongan moral yang tak henti-hentinya bagi Veronica untuk terus berbuat baik. Bayi itu adalah simbol ketahanan dan masa depan yang ia perjuangkan dengan seluruh jiwanya. Berita tentang keberhasilan Veronica dalam memitigasi sabotase dan meluncurkan yayasannya membuat saham PT Agung Pribadi Land melonjak tajam. Investor internasional semakin yakin bahwa perusahaan ini berada di tangan yang tepat. Veronica membuktikan bahwa integritas dan empati bisa berjalan beriringan dengan kesuksesan finansial yang luar biasa. Ia bukan lagi sekadar CEO yang mewarisi kekayaan, melainkan seorang pemimpin visioner yang menciptakan standar baru dalam industri properti nasional. Malam harinya, Veronica duduk di ruang kerjanya yang tenang, meninjau laporan akhir tentang kondisi kesehatan Ibu Wiryo di rumah sakit jiwa. Ternyata, setelah semua hartanya disita, mental wanita tua itu tidak sanggup menanggung beban kenyataan dan jatuh ke dalam depresi berat. Veronica memutuskan untuk membiayai perawatan medis Ibu Wiryo secara anonim. Bukan karena ia telah memaafkan segala kejahatan wanita itu, melainkan karena ia ingin menunjukkan bahwa ia memiliki martabat yang jauh lebih tinggi daripada dendam yang ia simpan. Veronica menutup hari itu dengan rasa syukur yang mendalam. Ia telah berhasil membersihkan sisa-sisa kegelapan dari masa lalunya dan menanam benih-benih kebaikan bagi masa depan banyak orang. Langkahnya kini semakin mantap menapak di dunia eksekutif yang keras, namun hatinya tetap lembut bagi mereka yang tertindas. Esok hari, ia akan menghadapi tantangan baru, namun dengan fondasi yang sudah ia bangun dengan sangat kuat, ia tahu tidak ada badai yang bisa menggoyahkan tahtanya lagi. Dinding beton penjara yang dingin dan berlumut menjadi saksi bisu runtuhnya harga diri seorang Anton Wiryo. Di dalam sel yang sempit, pria yang dulunya selalu tampil necis dengan setelan jas seharga puluhan juta rupiah itu kini hanya mengenakan seragam jingga yang kusam. Rambutnya yang klimis kini tampak berantakan, dan sorot matanya yang dulu penuh ambisi kini hanya menyisakan keputusasaan yang mendalam. Kabar tentang kesuksesan Veronica memimpin PT Agung Pribadi Land dan peluncuran yayasan kemanusiaan miliknya sampai ke telinga Anton melalui televisi kecil di ruang bersama, membakar hatinya dengan campuran rasa iri dan penyesalan yang terlambat. Melalui pengacara pro bono yang ditunjuk negara, Anton mencoba mengirimkan sepucuk surat kepada Veronica. Ia tidak lagi menuntut harta atau posisi. Ia memohon pengampunan dan kesempatan untuk bertemu, dengan alasan ingin memberikan hak asuh penuh dan mengakui keberadaan anak dalam kandungan Veronica. Anton mengira bahwa dengan menggunakan narasi anak, ia bisa menyentuh sisi lembut Veronica yang selama ini ia anggap lemah. Namun, ia tidak menyadari bahwa Veronica yang sekarang adalah seorang eksekutif yang telah menanggalkan semua kenaifan masa lalunya. Surat itu sampai ke meja kerja Veronica di lantai 54. Ia membacanya dengan raut wajah yang datar, tanpa ada sedikit pun getaran emosi di jemarinya. Baginya, setiap kata yang tertulis di atas kertas murah itu hanyalah rangkaian kebohongan dari seorang manipulator yang sedang terpojok. Veronica melipat surat itu kembali, namun ia tidak menghancurkannya. Ia justru memanggil tim legalnya dan memberikan instruksi untuk menyusun sebuah dokumen balasan yang akan menjadi titik akhir permanen bagi hubungan mereka. Veronica memutuskan untuk membalas permohonan Anton, bukan dengan pertemuan tatap muka, melainkan dengan sebuah deklarasi hukum yang mutlak. Ia meminta pengacaranya untuk memproses pencabutan hak perdata Anton sebagai ayah di masa depan, berdasarkan bukti percobaan pembunuhan terhadap janin yang telah terungkap di persidangan. Ia ingin memastikan bahwa secara hukum, Anton tidak akan pernah memiliki akses, hak bicara, atau bahkan hak untuk mengetahui nama anak itu kelak. Baginya, keselamatan dan ketenangan mental anaknya adalah prioritas tertinggi yang tidak bisa dinegosiasikan. Jawaban tertulis Veronica dikirimkan kembali ke penjara melalui kurir hukum. Di dalam amplop tersebut, tidak ada kata-kata caci maki. Hanya ada satu lembar pernyataan singkat yang menyatakan bahwa Veronica telah menghapus nama Anton dari seluruh sejarah hidupnya. Veronica menegaskan bahwa pengampunan yang Anton minta adalah urusan pria itu dengan Tuhan, sementara urusan di dunia ini sudah selesai diketukan palu hakim.
Ia juga menyertakan bukti bahwa seluruh sisa aset keluarga Wiryo yang tidak disita negara telah ia alihkan ke panti jompo, memastikan bahwa tidak ada 1 rupiah pun yang tersisa untuk membiayai pengacara banding Anton. Saat Anton membaca surat balasan itu di balik jeruji besi, ia meraung histeris. Ia menyadari bahwa Veronica benar-benar telah menutup pintu komunikasi selamanya. Tidak ada lagi celah untuk memanipulasi, tidak ada lagi ruang untuk memohon iba. Ia benar-benar telah kehilangan segalanya. Istri yang tulus, harta yang melimpah, martabat keluarga, dan yang paling menyakitkan, ia kehilangan hak atas darah dagingnya sendiri. Kesunyian penjara kini terasa ribuan kali lebih mencekam bagi Anton. Karena ia tahu ia akan menghabiskan belasan tahun ke depan dalam penyesalan yang sia-sia. Di sisi lain kota, Veronica sedang meninjau laporan pembangunan panti jompo yang akan menjadi tempat tinggal baru bagi beberapa kerabat jauh Anton yang terlantar akibat kebangkrutan tersebut. Ia melakukan ini bukan karena kewajiban, melainkan sebagai bentuk pembersihan karma. Ia ingin memulai lembaran baru tanpa menyisakan sedikit pun hutang rasa atau hutang budi pada masa lalunya yang kelam. Kehamilan Veronica kini memasuki bulan ke-7, dan ia terlihat sangat cantik dengan aura keibuan yang terpancar kuat di tengah ketegasannya memimpin perusahaan. Setiap pagi, Veronica menyempatkan diri untuk berbicara pada janinnya, menjanjikan dunia yang lebih adil dan penuh kasih. Ia seringkali tersenyum saat merasakan tendangan kuat dari dalam rahimnya, seolah bayi itu mengerti bahwa ibunya telah memenangkan pertempuran besar demi masa depan mereka. Di kantor, ia dikenal sebagai Sang Ratu Besi dengan hati emas. Kepemimpinannya membawa PT Agung Pribadi Land mencapai rekor keuntungan tertinggi dalam sejarah perusahaan, membuktikan bahwa bisnis yang dijalankan dengan integritas dan etika memiliki daya tahan yang jauh lebih kuat. Malam itu, Veronica berdiri di balkon rumahnya, menatap kerlip lampu kota yang tidak pernah tidur. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan selama 3 tahun pernikahannya dengan Anton. Beban untuk menyenangkan orang lain yang tidak menghargainya telah luruh sepenuhnya. Ia menyadari bahwa pengusiran di malam lebaran itu sebenarnya adalah berkah tersembunyi yang memaksa dirinya untuk kembali ke jati diri aslinya sebagai pemimpin yang hebat. Ia mengambil telepon genggamnya dan menghapus nomor terakhir yang berhubungan dengan masa lalu Anton. Dengan satu sentuhan, semua jejak komunikasi itu hilang selamanya dari perangkat dan pikirannya. Veronica menarik napas dalam-dalam, menghirup udara malam yang segar. Esok hari adalah hari di mana ia akan meresmikan pusat rehabilitasi wanita yang ia bangun, sebuah proyek yang menjadi simbol kebangkitannya. Dunia mungkin pernah melihatnya jatuh, namun kini dunia harus melihatnya terbang lebih tinggi dari siapapun yang pernah meremehkannya. Cahaya lampu neon di ruang perawatan eksekutif Rumah Sakit Utama Jakarta berpendar lembut, menciptakan suasana tenang yang kontras dengan hiruk-pikuk dunia bisnis di luar sana. Veronica berbaring di tempat tidur yang nyaman, napasnya teratur namun dalam, sementara tangannya tak lepas mengusap perut yang kini terasa kencang. Hari yang dinanti telah tiba. Di luar pintu ruang rawatnya, 2 orang pengawal pribadi berdiri tegak, memastikan tidak ada satupun pemburu berita atau orang asing yang bisa mengusik privasi sang CEO di momen paling sakral dalam hidupnya. Proses persalinan berlangsung selama 8 jam yang melelahkan namun penuh perjuangan. Veronica menolak penggunaan obat bius berlebihan. Ia ingin merasakan setiap detik kehadiran nyawa yang pernah diperjuangkan dari ancaman racun dan pengkhianatan. Saat tangis bayi laki-laki yang melengking memecah keheningan ruangan, air mata Veronica jatuh, untuk pertama kalinya sejak malam lebaran yang pahit itu. Namun, kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemenangan murni. Bayi itu lahir dengan sehat, memiliki garis wajah yang tegas seperti kakeknya, sang pendiri PT Agung Pribadi Land. Veronica menamai putranya Adrian, nama yang berarti mulia dan tangguh. Saat ia mendekap Adrian di dadanya, ia berbisik pelan bahwa seluruh gedung pencakar langit yang terlihat dari jendela rumah sakit ini adalah warisan yang akan dijaganya hingga Adrian dewasa. Ia menyadari bahwa perannya kini ganda, sebagai pemegang kendali ekonomi dan sebagai pelindung tunggal bagi pewaris takhta yang sah. Kabar kelahiran ini segera menjadi rahasia umum di kalangan elit, namun Veronica sudah menyiapkan barisan tim hukum dan hubungan masyarakat untuk membendung segala bentuk eksploitasi media. Di penjara, Anton mendengar kabar kelahiran putra mereka melalui desas-desus sipir. Pria itu mencoba mengajukan permohonan kunjungan khusus, namun tim pengacara Veronica langsung menghadangnya dengan perintah pengadilan yang menyatakan bahwa Anton telah kehilangan seluruh hak perdatanya. Veronica memastikan bahwa tidak ada satupun foto Adrian yang bocor ke publik.
Ia ingin anaknya tumbuh dalam lingkungan yang normal, jauh dari bayang-bayang kejahatan ayahnya. Ia bahkan telah mengubah seluruh prosedur keamanan di kediaman pribadinya, menciptakan benteng yang tidak bisa ditembus oleh siapapun yang berniat buruk. Baru 2 minggu setelah melahirkan, Veronica sudah kembali memimpin rapat dewan direksi melalui sambungan video dari rumahnya. Ia terlihat sangat segar, dengan aura kekuasaan yang semakin matang. Ia mengumumkan akuisisi besar-besaran terhadap beberapa lahan strategis di luar negeri, memperluas kekaisaran PT Agung Pribadi Land hingga ke kancah global. Para investor internasional semakin kagum melihat bagaimana seorang wanita bisa mengelola transisi hidup yang begitu ekstrim dengan ketenangan yang luar biasa. Veronica membuktikan bahwa menjadi seorang ibu tidak melemahkan naluri bisnisnya, justru malah mempertajamnya. Tantangan baru muncul ketika seorang jurnalis investigasi internasional mencoba menggali masa lalu pernikahan Veronica dengan Anton untuk dijadikan buku skandal. Veronica tidak membalas dengan kemarahan. Ia justru mengundang jurnalis tersebut untuk bertemu secara pribadi di kantornya. Dalam pertemuan 1 jam itu, Veronica memberikan data-data tentang proyek kemanusiaannya dan bagaimana perusahaannya telah menyelamatkan ribuan lapangan kerja. Ia memberikan pilihan pada sang jurnalis: menulis tentang skandal masa lalu yang sudah basi, atau menulis tentang masa depan ekonomi hijau yang sedang ia bangun. Sang jurnalis akhirnya memilih untuk menulis profil kepemimpinan Veronica yang inspiratif. Kekuasaan Veronica kini benar-benar mutlak. Ia tidak hanya mengendalikan properti, tetapi juga narasi tentang dirinya sendiri. Ia sering terlihat menggendong Adrian saat sedang meninjau maket proyek terbaru di ruang kerjanya, sebuah pemandangan yang menunjukkan bahwa kelembutan dan kekuatan bisa bersatu dalam satu sosok. Ia telah menghapus seluruh jejak keluarga Wiryo dari aset perusahaannya, menggantinya dengan sistem profesionalisme yang ketat. Tidak ada lagi tempat bagi nepotisme atau manipulasi di bawah kepemimpinannya. Malam harinya, saat Adrian tertidur lelap di box bayi berlapis sutra, Veronica duduk di balkon sambil memandangi bintang-bintang. Ia teringat kembali pada masa-masa ia dianggap tidak berdaya oleh mertuanya. Kini, ia adalah wanita paling berpengaruh di industri properti, sementara mereka yang merendahkannya sedang membusuk di balik jeruji besi atau meratapi nasib di pengasingan. Ia merasa sangat merdeka. Kesendiriannya bukan lagi sebuah kutukan, melainkan sebuah kemewahan yang ia pilih sendiri untuk menjaga integritas hidupnya. Adrian adalah pusat dari semestanya sekarang. Veronica berjanji akan mendidik putranya untuk menjadi pria yang menghormati wanita dan memahami bahwa kekayaan adalah tanggung jawab, bukan alat untuk menindas. Ia ingin Adrian tumbuh dengan mengenal ibunya sebagai pahlawan, bukan sebagai korban. Langkah-langkah kecil Adrian nantinya akan melintasi lantai-lantai marmer gedung yang ia bangun dengan keringat dan air mata, dan Veronica akan memastikan setiap langkah itu berdiri di atas landasan kebenaran. Fajar mulai menyingsing, memberikan warna emas pada cakrawala kota Jakarta. Veronica berdiri tegak, menghirup udara pagi yang bersih. Ia siap menghadapi hari-hari ke depan dengan kekuatan yang baru. Masa lalu telah terkunci rapat di dalam sejarah, dan masa depan terbentang luas di hadapannya seperti kanvas kosong yang siap ia lukis dengan keberhasilan-keberhasilan baru. Sang CEO kini telah menjadi seorang ibu, dan kombinasi itu menjadikannya sosok yang tidak terkalahkan oleh badai manapun. Gedung pencakar langit terbaru yang menjadi mahakarya PT Agung Pribadi Land kini berdiri tegak menantang langit Jakarta, sebuah struktur kaca dan baja yang megah dengan konsep taman gantung vertikal pertama di Asia Tenggara. Veronica berdiri di podium utama dalam acara peresmian gedung yang ia beri nama Menara Cakrawala. Ratusan tamu undangan dari kalangan diplomat, menteri, hingga pengusaha mancanegara memberikan tepuk tangan meriah saat ia memotong pita merah sebagai simbol kejayaan mutlak kekaisaran propertinya. Di barisan depan, Setiawan menggendong Adrian yang tampak tenang dalam balutan pakaian bayi sutra putih, simbol penerus tahta yang sah. Dalam pidatonya, Veronica tidak menyebutkan satu kata pun tentang penderitaan masa lalu atau penghinaan yang pernah ia terima. Ia berbicara tentang masa depan, tentang integritas, dan tentang bagaimana sebuah kekuatan besar harus digunakan untuk mengangkat derajat sesama. Suaranya yang mantap dan jernih bergema melalui pengeras suara, menghipnotis setiap orang yang hadir. Ia telah berhasil mengubah narasi dari seorang wanita yang terusir menjadi arsitek peradaban baru. Sorot matanya tidak lagi menyimpan dendam, melainkan kedamaian yang mendalam karena ia telah membuktikan segalanya melalui karya, bukan sekadar kata-kata. Setelah acara peresmian selesai, Veronica meminta sopirnya untuk melakukan satu perjalanan terakhir yang tidak ada dalam jadwal resminya.
Ia pergi menuju area gedung pengadilan di mana Anton sedang dipindahkan menuju lembaga pemasyarakatan dengan tingkat keamanan tinggi untuk menjalani sisa hukuman belasan tahunnya. Mobil sedan hitam Veronica berhenti di seberang jalan, tepat saat bus tahanan melintas perlahan. Dari balik kaca gelap yang tidak tembus pandang, Veronica melihat sosok Anton yang kusam, tangannya terborgol, dan wajahnya menunduk penuh penyesalan yang tidak akan pernah menemukan jalan pulang. Itu adalah momen terakhir Veronica melihat pria yang pernah menghancurkan hidupnya. Tidak ada amarah yang meledak, tidak ada kepuasan yang kejam. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan, seolah-olah Anton hanyalah orang asing yang pernah berpapasan dengannya di jalanan yang berdebu. Veronica menyadari bahwa balas dendam yang paling sempurna bukanlah melihat musuh menderita, melainkan menjadi begitu sukses dan bahagia sehingga keberadaan musuh tersebut tidak lagi memiliki makna apapun dalam pikiran kita. Ia memberikan isyarat kepada sopirnya untuk terus melaju, meninggalkan bayangan bus tahanan itu di spion mobilnya. Sekembalinya ke rumah masa kecilnya yang kini penuh dengan suara tawa Adrian, Veronica melepas sepatu hak tingginya dan duduk di kursi goyang di balkon. Ia membuka sebuah kotak kayu kecil warisan ayahnya, lalu mengambil surat cerai dan dokumen penyitaan aset keluarga Wiryo yang selama ini ia simpan sebagai pengingat. Dengan gerakan yang sangat tenang, ia menyalakan pemantik api dan membakar dokumen-dokumen itu satu persatu di dalam wadah kuno. Asapnya membumbung tinggi, membawa pergi sisa-sisa kenangan pahit yang selama ini menghimpit dadanya. Masa lalunya kini telah menjadi abu yang diterbangkan angin malam. Kekayaan dan kekuasaan Veronica kini telah stabil di puncak tertinggi, namun ia tetap rendah hati dalam menjalankan misi kemanusiaannya. Yayasan Fajar Baru telah membantu ribuan wanita mandiri secara ekonomi, dan perumahan yang ia bangun telah menjadi tempat berlindung yang aman bagi mereka yang kehilangan harapan. Veronica telah melampaui gelar CEO. Ia telah menjadi simbol ketangguhan bagi seluruh negeri. Di bawah kepemimpinannya, PT Agung Pribadi Land bukan hanya sekadar perusahaan properti, melainkan institusi yang menjunjung tinggi martabat manusia di atas angka-angka keuntungan. Malam itu, saat Jakarta bermandikan cahaya lampu yang berkelap-kelip, Veronica mendekap Adrian erat-erat. Ia membisikkan doa syukur karena telah diberikan kekuatan untuk melewati badai yang begitu dahsyat. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya adalah sebuah pelajaran berharga bahwa berlian hanya akan terbentuk melalui tekanan yang luar biasa. Ia kini telah menjadi berlian yang paling berkilau di antara gedung-gedung tinggi yang ia bangun sendiri. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi keraguan. Hanya ada masa depan yang cerah dan penuh harapan. Adrian terbangun sebentar, menatap ibunya dengan mata jernih yang penuh kecerdasan, lalu tersenyum sebelum kembali terlelap. Veronica mencium kening putranya dengan penuh kasih sayang. Baginya, Adrian adalah harta paling berharga yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan triliunan rupiah sekalipun. Ia akan membesarkan Adrian dengan nilai-nilai kejujuran yang tidak dimiliki ayahnya, memastikan bahwa darah merah yang mengalir di tubuh anak itu adalah darah pejuang yang luhur budinya. Bulan bersinar terang di atas menara Cakrawala, seolah-olah memberikan restu pada sang ratu yang kini telah menemukan kedamaian sejatinya. Veronica menutup pintu balkonnya, mematikan lampu ruangan, dan membiarkan dirinya beristirahat dengan hati yang ringan. Seluruh hutang rasa telah lunas, seluruh janji telah terpenuhi. Kisah pengusiran di malam lebaran itu kini benar-benar telah berakhir, digantikan oleh sejarah baru tentang seorang wanita yang membangun kembali dunianya dari puing-puing pengkhianatan menjadi sebuah kerajaan yang abadi. Hari kemenangan yang sesungguhnya bukanlah tentang mengalahkan orang lain, melainkan tentang memenangkan diri sendiri dari rasa benci dan keterpurukan. Veronica telah memenangkan pertempuran itu dengan cara yang paling terhormat. Ia kini melangkah menuju fajar yang baru dengan kepala tegak, siap menyambut hari esok sebagai seorang eksekutif sejati dan seorang ibu yang tak terkalahkan. Dunia akan selalu mengingat namanya, bukan sebagai korban, melainkan sebagai sang pemenang yang menuliskan takdirnya sendiri dengan tinta emas keberhasilan.